koplak banget anjir. Gue dapet yang sungutnya tuh patah. Kayaknya gue udah libur terlalu lama ya, dan sekarang gue mau ngebahas satu figur terbaru, salah satunya gitu ya, dari Threezero yang baru masuk di Indonesia. Mungkin di luaran sana udah beberapa minggu yang lalu udah dibahas, cuman ini bener-bener baru banget di Indonesia. Dan ya, gue mau ngebahas Nemesis Prime yang nongol di filmnya The Last Night gitu ya. Ini versi reissue sebenarnya dari versi yang sebelumnya yang ada di regular kayak gitu-gitu. Dan ada beberapa hal peningkatan gitu dari aksen-aksen yang ada di dalam figur ini. Yang paling utama adalah di bagian warna silvernya yang sebelumnya terang banget dan gue komplain banget soal itu. Untuk versi kali ini tuh agak lebih gelap gitu seharusnya gitu ya. Kayaknya selebihnya sama aja, biasa aja gitu. Dan untuk boxnya sendiri kayak gini bentukannya, yang gue pikir ya, yang gue rasa gitu. Kayak gimana sih lu ngeliat bagian sini, coba kayak bleber-bleber nggak jelas banget warnanya, ada ungu-ungu kayak gitu karena memang Nemesis itu versi Optimus yang lagi kesurupan kayak gitu-gitu ya. Jadi ada merah-merah ungu kayak gitu. Dan untuk bagian sampingnya tuh versi kesurupannya kayak gini berapi-api, dan matanya sekarang ungu bukan lagi biru. Kemudian di bagian belakangnya kayak gini ramai banget, dan warnanya tuh saling tumpuk tubruk nggak jelas banget, jadi nggak kelihatan ini siluet Optimusnya. Dan satu hal yang baru di sini adalah untuk shieldnya ini dalam kondisi dibuka kayak gitu. Langsung aja kita cek isi dari dalamnya dan keluarin semuanya ya. Ya, ngomongin pembaruan di sini tuh ada satu hal yang diperbarui untuk aksesorisnya, bahwa selain dari pewarnaannya, di sini tuh kita dapat satu aksesoris tambahan baru berupa shotgun kayak gini, pistol kecil gitu ya. Dan ini untuk detailnya sih gue bisa bilang tuh bagus gitu ya. Warna silvernya itu mateng, warna birunya itu oke, cuman kurang kotor di bagian warna biru-birunya. Terus kemudian di warna merahnya juga asik banget gitu warnanya. Cuman bagian silvernya memang di sini tuh agak lebih ke bersih memang, tapi agak lebih hitam gitu dari aksesoris-aksesoris sebelumnya. Kemudian di bagian tangan di sini tuh tangannya juga udah di finishing dengan cat yang lebih niat gitu ya daripada yang versi sebelumnya. Dan di sini tuh ada merah-merah juga, bintik-bintik kayak gitu. Nah, ini satu hal yang menurut gua agak cukup aneh gitu ya di bagian warna-warna silvernya. Tapi nanti. Kemudian di sini untuk adaptor pedangnya ini udah dicat nih, beda sama versi sebelumnya yang nggak dicat kayak gitu ya. Cuman ini tuh nggak semuanya, bos. Jadi untuk yang buat tangan shieldnya kayak gini, itu nggak dicat. Itu aneh banget sih, sumpah. Kenapa nggak sekalian gitu ini dicat warna metalik kayak gitu kan? Yang ini tuh enggak. Terus satu lagi juga yang di bagian punggung juga tuh enggak kayak gitu tuh. Aneh banget, sumpah. Dan ini untuk pedangnya juga sudah diwarna-warna lebih matang kayak gitu ya, lebih apa sih namanya, lebih gelap kayak gitu. Ini yang original yang bawah dia warnanya agak kekuningan silver kayak gitu. Dan untuk Cybertronian fontnya di sini tuh itu lebih tajam ya. Untuk yang baru justru malah lebih pudar kayak gitu, kayak produk KW kayak gitu. Kemudian ini untuk shieldnya yang baru ya, modelnya kebuka kayak gini tapi ini statis, jadi nggak bisa digerak-gerakin, jadi nggak ada mekanisme apapun segala macam di sini tuh, semuanya diem. Beda sama punya si KWA-nya si MF004 itu yang bisa digerakin, ini tuh enggak. Dan untuk warna-warna silvernya di sini kotor-kotor dan lebih gelap ketimbang yang originalnya. Yang original sebelumnya tuh kayak lebih ke kuning-kuningan gak sih warnanya, silvernya tuh beda gitu, agak lebih warm gitu. Yang ini tuh memang lebih gelap kayak gitu. Begitu juga dengan emas-emasnya apa segala macam, ini lebih kayak perunggu, kayak tembaga kayak gitu. Sementara ini tuh kayak emas kayak gitu sih. Jadi warnanya memang agak beda, dan ini memang ada tambah-tambahan gitu ya. Dan ini untuk bagian sebaliknya berbeda karena memang yang ini tuh dikasih tambah-tambahan kayak gini. Itu untuk shieldnya. Lanjut kita bahas ke Nemesisnya. Ngelihat ada sesuatu yang aneh? Ya. Ini koplak banget anjir. Gue dapet yang sungutnya tuh patah. Kayak gimana gitu, kayak anjir, itu tuh bagian yang nggak begitu beresiko gitu ketika di dalam box. Kok bisa datang dengan kondisi patah kayak gitu, congklek kayak gitu, tuh aneh banget gitu. Aduh. Ya bisa sih dilem, gue belum ini sih, belum apa-apain. Itu memang dari sononya kayak gitu, dan belum gue coba buat potek kayak gini, nanti malah patah beneran copot gitu. Jadi ya udah biarin aja kayak gitu, dan kita simak detail-detailnya. Jadi pembaruan yang banget di sini adalah di bagian silvernya, yang di sini tuh banyak chipping catnya kayak gitu. Jadi ada warna-warna merah buluk kayak gitu ya. Yang gue pikir ya, yang gue rasa gitu, itu kayak semacam kutik di baju SD gitu nggak sih, kayak baju anak kecil pulang sekolah hujanan terus nggak
langsung dicuci jemur gitu. Jadi ada noda jamur-jamur bintik kayak gitu yang harus dibaiklin kayak gitu-gitu. Jadi warnanya tuh kotor banget. Kotornya tuh bukan kayak damage, battle damage kayak gitu, tapi kayak dia tuh habis direndam gitu sih. Dan ini warnanya memang agak sedikit gelap, tapi gelapnya tuh kurang total kalau menurut gue ya. Di warna birunya juga dibanding sebelumnya dia kayak dikurangin glossnya gitu. Jadi lebih ke satin-satin kayak gitu. Beda sama yang sebelumnya. Dan nanti bakal gue sandingin juga, gue jejerin gitu, gue compare gitu. Untuk detailnya sih masih sama aja ya, bisa dilihat di bagian perutnya, dadanya kayak gitu. Terus mekanisme pergerakannya juga masih sama, cuman di sini di bagian belakang ada beda. Di bagian smokestacknya di sini tuh ada warna-warna kayak habis kebakar kayak gitu. Cuman kayak gue ngelihatnya sih ini kayak kotor jamuran kayak gitu sih, aneh banget. Bukan knalpot besi yang kemudian habis dipakai kebakar gitu, enggak. Dia kayak aneh banget sih kalau menurut gue warnanya. Kayak apa sih, bambu-bambu patok Agustusan kayak gitu sih. Tuh warna ijo-ijonya tuh kayak nggak dapet sih, untuk dia tuh kayak habis kebakar kepanasan kayak gitu, nggak dapet. Terus di bagian lainnya ya sebenarnya ini masih figur yang sama ya, ini akal-akalan Trizero aja buat nge-reissue dengan satu sentuhan berbeda, karena memang kebetulan di filmnya juga ada sesuatu yang berbeda. Dan ini perbedaan mendasar utama gitu ya, ada di bagian kepalanya. Di sini tuh ada warna-warna merahnya yang kalau menurut gue juga agak kurang niat kayak gitu. Jadi kayak warna merahnya kurang tajam kayak gitu. Dan ini untuk maskernya coba kita ganti. Nah, ini sebelum gue tunjukkan maskernya yang udah diganti, di bagian join di sini tuh juga masih pakai plastik mentah kayak gitu ya. Di bagian join sininya, lehernya tuh kayak gitu juga. Jadi kenapa banget itu? Untuk seri yang ini tuh Trizero agak pelit banget gitu ngecat. Nah, ini ketika diganti pakai yang ada mulutnya. Jadi di maskernya ini tuh bagian merah-merahnya juga ngikut sebagian kayak gitu. Jadi ketika diganti pakai yang ada mulutnya tuh merah-merahnya hilang di bagian moncongnya, tinggal di pipi sama di bagian mata dan jidatnya kayak gitu-gitu. Selebihnya sama, gue bisa bilang ini tuh figur yang sama persis dengan yang versi sebelumnya. Nggak ada tambahan artikulasi di bagian sini juga nggak ada. Untuk bahannya juga masih sama, pakai karet di bagian sini, yang itu tuh jujur li ganggu banget. Terus kemudian untuk di bagian punggungnya, bagian sini juga masih sama, yang gampang banget copot, jadi gampang hilang, dan dalamnya juga tidak dicat. Ya paling bedanya ada di lampunya. Kita coba dulu pasang lampunya ya. Nah, ini kondisi baterainya udah terpasang dan bagian sungutnya udah gua lem. Ya, nggak begitu kelihatan lah ya, nggak begitu ngaruh gitu. Ketika dilihat ya udah aman, utuh. Dan ini ketika kita nyalain, warnanya tuh kayak gitu, warna ungu yang agak kebiru-biru. Jadi nggak terlalu kemerah-merahan gitu. Ada merah-merahnya dikit banget di situ, tapi nggak kelihatan di kamera gitu ya. Dan ini cuma ada satu mode warna, jadi nggak bisa diganti-ganti jadi biru, ungu, merah kayak gitu, nggak bisa. Jadi cuma ada ungu begitu. Dan ini ketika misalnya kita bandingin sama yang original reguler gitu ya, warnanya tuh sebeda itu. Jadi satunya biru banget kayak gitu, warna cyan, sementara untuk warna yang ini tuh lebih ke ungu-ungu kayak gitu. Tapi untuk bagian lainnya ini berdebu, sorry, bagian lainnya ini memang warna birunya tuh lebih gloss yang sebelumnya gitu ya. Yang original tuh lebih gloss, lebih clearnya tuh lebih nyala gitu. Sementara untuk yang baru itu lebih kotor kayak gini, lebih tipis gitu clearnya, kayak pakainya tuh dia semi gloss aja gitu. Kita coba ya artikulasinya, apakah ada perbedaan. Untuk kepalanya bisa seleluasa itu kayak gitu biasa, terus kemudian untuk bagian sini bisa kayak gitu dan kayak gitu, butterfly join. Terus kemudian untuk torsonya sama, nunduknya sama, ke belakang nggak bisa, sama, bagian sini juga nggak ada. Terus kemudian ditarik ke bawah juga sama modelnya. Terus kemudian dengkulnya juga sama, dan di bagian bawah sini sama juga. Ya, semuanya masih sama, jadi nggak ada tuh kan. Bagian tutup punggungnya di sini untuk shieldnya itu gampang copot, masih sama juga. Jadi ini mold yang sama persis, nggak ada peningkatan apapun segala macam. Framenya juga sama, cuma ada beda di bagian finishingnya doang, yang menurut gue juga agak kurang enak gitu dilihatnya, karena dia tuh pakai model berjamur-jamur kayak gitu, yang itu kurang enak gitu ngelihatnya. Dan warna silvernya juga dia tuh masih pakai silver yang cukup terang gitu ya. Nah, ini untuk perbedaan dari sisi kotornya. Kayak gitu ya, bentukan kotor-kotornya tuh kayak gitu, berbintik. Warna merah yang baru ini lebih ke orange. Dan untuk birunya sendiri ya, birunya sendiri memang agak sedikit lebih gelap untuk warna yang baru ini. Jadi lebih ke biru-biruan banget gitu. Sementara yang lama tuh memang agak sedikit lebih cerah, dan dia karena memang diimbangi dengan glossnya juga yang lebih tajam gitu ya, lebih kuat, jadi lebih bening gitu ngelihatnya. Sementara untuk yang baru ini warna birunya sedikit lebih keunguan sedikit banget. Jadi secara keseluruhan
Cuman kalau gue bisa bilang ya ini adalah figur yang sama persis plek-ketiplek, cuma dikasih finishing berbeda atau semacam kayak repaint aja gitu. Dan lu sendiri bisa nge-repaint kayak gitu. Jadi sama aja ketika misalnya lu beli double kayak gini dan sekarang harganya udah murah gitu ya, 3,5-an, 3 juta, bahkan gue ambil ini tuh di bawah 3 juta. Lu repaint gitu ya, kasih cemong kayak gitu dikit aja, itu udah jadi Nemesis Prime gitu. Memang di sini ada sedikit perbedaan di masalah aksesorisnya yang kalau menurut gue juga nggak sebegitu pentingnya gitu ya. Cuma model shield kebuka dan shield ketutup, terus kemudian ada tambahan shotgun juga. Yang gue pribadi itu nggak pernah kepake juga aksesoris senjata kayak gitu. Jadi ya daripada lu ngeluarin duit 4 juta lebih untuk figur yang sama persis dengan pendahulunya gitu ya, cuma reissue terus ganti finishing, ya mendingan lu bisa ambil yang lama back in box gitu, terus kemudian lu repaint kalau lu mau, atau lu bisa repaint dan hasilnya udah jelas lu bisa lebih akurat movie, lebih maksimal ketimbang ngarepin yang kayak ginian yang kalau menurut gue tuh masih nanggung banget, nanggung di mana-mana tuh nanggung, nggak jelas banget, nggak jalan gitu, semuanya tuh masih kayak ini ala-ala doang. Ini salah satu cara 3-0 buat doublein duit tuh kayak gitu tuh sih kalau menurut gue. Adanya reissue, terus kemudian ini figur baru ceritanya tapi ya reissue juga jatuhnya gitu ya. Itu cuma akal-akalan mereka buat gandain duit karena bayar lisensi itu mahal. Jadi sepertinya itu aja bahasan yang gue pengen sampein ke figur baru dari 3-0 ini di Nemesis Prime yang baru muncul gitu ya. Yang kalau misalnya ada kekurangan lu bisa tambahin di komentar, dan ketika misalnya ada kekeliruan dalam gua nyampein ya dikoreksi aja. Dan ketika misalnya ada sesuatu yang pengen lu kritik atau pengen lu kasih saran, boleh silakan cantumin aja di komentar gitu ya. Dan ya seperti itulah figur Nemesis yang kita dapetin dari 3-0 ini yang buat gua agak nanggung kurang, dan ya bye.